keadaan baik. Di sini This meeting is being recorded. Aku akan jelasin sedikit aja mungkin review ya dari kespontanan reaksi sama apa tadi? Teori asam basa. Oke. Nah, di sini kespontanan reaksi itu kita ada termodinamika ya. Termo itu artinya itu panas, terus dinamika adalah perubahan. Nah, di sini termodinamika ini terbagi menjadi ada yang spontan sama yang nggak spontan. Termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan dari energi. Oke. Spontan ini bisa kita lihat dari mana sih? Kita bisa lihat dari berapa lama prosesnya, terus ada lagi aspek-aspek pendukung lainnya. Oke. Di sini ada perubahan spontan itu, dia adalah kejadian spontanan itu terjadi dengan sendirinya, tanpa bantuan dari luar. Contohnya itu air terjun. Kan dia jatuh dari ketinggian, nah dia itu tanpa perlu bantuan kita harus dorong airnya atau enggak. Terus juga adanya pengkaratan, yaitu saat kita meletakkan suatu besi, dia bakal teroksidasi di udara bebas. Terus juga ada kondisi saat es batu mencair dan saat es batu membeku. Nah, kespontanan ini bisa dipengaruhi oleh perubahan entalpi dan spontanitas. Biasanya itu ada lambang ini ya, delta H yang melambangkan kalor atau panas. Terus kita bisa lihat dari sistemnya juga, kalau delta H-nya itu negatif, nilainya negatif, berarti reaksi ini adalah cenderung exotherm. Artinya pelepasan kalornya itu dari sistem ke lingkungannya. Sedangkan kalau delta H-nya itu bernilai positif, maka panasnya itu berasal dari lingkungan menuju ke sistem atau endotherm. Kemudian kebanyakan dari reaksi dari exotherm ini biasanya cenderung spontan, sedangkan endotherm ini tidak spontan ya. Ada lagi pengaruh yang lain adalah entropi sama pengaruh dari suhu atau temperatur. Nah, ini adalah rumusnya. Delta H itu adalah H akhirnya dikurang H awal. Kemudian ada entropi atau derajat ketidakteraturan pada sistem dilambangkan dengan S, adalah berapa banyaknya energi secara statistik, dan entropi ini semakin dia tidak teratur, maka nilai entropinya adalah semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila entropinya itu rendah, maka ini reaksinya itu atau pergerakan molekulnya itu semakin teratur. Nah, ini bisa dilihat ya energinya gimana, semakin tinggi. Oke. Nah, secara umum itu semakin besar entropinya itu, maka kespontanan reaksi maka makin spontan. Dan entropi ini berhubungan sama delta G, delta H, sama delta S. Dan rumus delta S-nya itu adalah S akhir dikurang S awal, dan juga bisa dari S produk dikurangi S reaktan. Faktor yang mempengaruhi entropi sendiri itu ada dari volume. Nah, di sini kita bisa lihat ya volumenya ini masih setengah aja, ini dan penuh. Kita bisa analogikan si entropi ini sama keadaan dalam kelas. Kalau misalnya dia semakin banyak orang dalam kelas itu, maka entropinya itu cenderung tinggi karena dia cenderung tidak teratur. Lebih susah mana ngatur orang sedikit atau orang banyak. Lebih susah orang banyak kan ya. Nah, makanya itu semakin banyak orangnya, semakin banyak molekulnya, di sini bisa lihat dia semakin nggak teratur atau entropinya itu cenderung naik. Nah, di sini disimbolkan sebagai volume naik sama dengan entropinya naik. Nah, terus ada efek dari temperatur atau suhu.
Semakin naik temperaturnya, maka semakin tidak teratur. Kenapa? Contohnya aja kita kalau misalnya musim hujan nih, kan itu suhunya cenderung dingin ya. Kita cenderung males-malesan dan gak mau gerak. Jadi ya orang-orang cenderung bakalan di dalam rumah dan gak mau keluar gitu. Jarang yang mau keluar. Bandingkan sama musim panas atau musim kemarau, kita itu bakalan cenderung keluar rumah karena dalam rumah itu bakalan sumpek banget. Nah, karena tekanannya juga tinggi, jadi orang-orang banyak keluar. Nah, di sana kan bisa kita lihat saat pas musim hujan itu, jalanan itu bakalan lenggang dan itu mudah diatur kan. Sedangkan kalau misalnya musim panas, musim kemarau, orang-orang cenderung keluar, cari es lah, cari apa lah gitu kan. Dia bakalan cenderung susah diatur, banyak orangnya jadi. Nah gitu, itu efek dari temperatur. Kemudian ada lagi efek dari fase atau fisik. Nah, entropi pada gas itu lebih tinggi daripada pada cair dan gas. Bisa kita iniin sih. Kalau misalnya pada gas itu kan daya apa sih itu? Pergerakan molekul-molekulnya itu kan cenderung lebih bebas. Jadi dia lebih tidak teratur daripada saat cair. Ini salah ya, bukan gas tapi padat. Cair dan padat. Kalau cair kan itu mungkin agak lebih entropi daripada padatan yang molekul-molekulnya itu sangat-sangat rapat. Dia bergerak aja itu susah gitu. Jadi itu. Kemudian ada lagi jumlah zat tadi udah ya, yang si volume ini. Oke, reviewnya udah satu. Terus kita ke bab 3. Ada asam dan basa. Oke, teori asam basa ini bakalan terus lanjut. Ya, kalian teknik kimia ya. Ya, bakalan terus ada sih. Jadi asam basa, asam itu rasanya asam. Terus contohnya itu kayak asam cuka, jeruk. Ya, buah-buahan biasanya sih asam ya. Terus dia bereaksi dengan logam bakal menjadi gas hidrogen. Kalau dia bereaksi sama karbonat atau karbon itu bisa jadi CO2, gas CO2. Terus kalau misalnya kalau basah itu rasanya pahit, teksturnya licin, juga biasanya pada obat ya, obat-obatan. Atau deterjen itu basah, deterjen juga basah kalau nggak salah. Ya. Nah, ada beberapa teori, ada teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, sama teori Lewis ya, asam basa. Teori asam basa yang Arrhenius ini, dia asamnya itu diartikan sebagai senyawa atau molekul. Pokoknya yang memproduksi H+, dan basanya itu yang memproduksi OH-. Contohnya di sini adalah HCl, nafas aqueous, atau ya terlarut dalam air, dan NaOH. Dia bakal jadi H2O dan NaCl. HCl-nya itu adalah H+, dibentuk dari H+, dan Cl- sebagai asam. NaOH-nya itu ada OH-nya di sini ya. Maka dia disebut basa. Terus kelemahan dari Arrhenius itu dia cuma terpaku sama H+ sama OH-. Jadi agak ini juga ya, klise juga. Kalau misalnya dia nggak punya OH gimana? Kalau dia nggak punya H+ gimana gitu kan? Nah, ini terjadi pada amoniak. Dia tidak tercover oleh Arrhenius karena dia nggak punya H+ atau OH- gitu. Terus ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Asamnya itu adalah yang mendonorkan proton, plus ya. Dan basanya itu yang menerima proton. Berarti dia minus. Ya nggak sih? Ya. Nah, contohnya pada fasa gas, nah dia melibatkan fasa gas juga. Di sini ada H2O, air, direaksikan sama HCl. Dia bakal membentuk
apa ini? H3O+ sebagai asamnya dan Cl-. H3O+ ini pada fasa gas. Oke, terus HCl ini sebagai asam karena dia mendonorkan H+ ya. Bisa dilihat di sini dari H2O hanya di sini cuma ada 2. Bukan, salah. HCl sebelumnya dia tuh ada HCl, di sini jadi Cl-. Berarti H+-nya itu didonorkan ke H2O jadi H3O+. Maka dia disebut asam. Sedangkan H2O disebut basa karena dia menerima H+ dari HCl. Nah, kemudian Cl- ini adalah pasangan dari HCl yang merupakan basa konjugasi dari HCl. Jadi asam itu pasangannya adalah basa konjugasi, kalau basa itu pasangannya asam konjugasi. Oke, kita lanjut ke asam lemah. Contoh asam lemah itu asam format. Dia pada kondisi setimbang bakalan berubah. Ada CH2- dan H2O+, hanya sebagian. Kalau asam kuat, dia seluruhnya, berarti C apa tuh? CH, H. Bener nggak ini? Pokoknya dia bersatu gitu. Substansi amfuter. Nah, ini juga biasanya ada masuk juga sih. Suatu senyawa yang bisa bereaksi sebagai asam dan juga basa. Contohnya HCO3-, dia pada kondisi asam sebagai H2CO3 dan dalam kondisi basa dia CO3-2-. Kalau asam itu biasanya ada HH itu asam itu biasanya ya. Terus ada juga di sini penjelasannya, pembentukannya dari sini HCO3- ditambah OH- bakalan membentuk CO3-2- dan H2O. Gitu juga. Kita balik lagi ke tadi, bahwasanya asam itu yang mendonorkan H+. Di sini bisa kita lihat ya, HCO3- ini kan masih punya H. H-nya itu dia donorkan ke OH- jadi H2O, sehingga dia disebut asam. Dan basanya itu adalah yang menerima H+. Yang menerima H+ dari HCO3- juga, dia dapat H+-nya dari H3O. Jadinya H2CO3. Oke, kita lanjut ke asam basa kuat dari Bronsted-Lowry. Asam kuat itu bisa mentransfer semua H+-nya. Oke, kita mungkin sama aja ya kayak tadi. H-nya H+, jadi HA-. Kondisinya apa sih? Namanya irreversible ya. Kalau asam kuat itu irreversible, artinya dia cuma ke jalannya satu arah, ke kanan aja. Sedangkan basa kuat itu dia cenderung dua arah atau irreversible. Dua arah itu reversible. Oke. Terus asam kuat contohnya H3O+ dalam air. Terus basa kuat itu yang dalam air, basa yang paling kuat itu O2- sama OH-. Basa lemah yang terdisosiasi sebagian pada NH3 sama metilamin. Ini juga contoh pembentukannya. Asam lemah tambah basa lemah jadi asam kuat, jadi basa kuat.
Oke. Biasanya reaksi itu bakalan berjalan dari arah kuat ke arah yang lemah. Asam kuat bakal menghasilkan basa yang lebih lemah. Oh, dia putar-putar gitu ya. Jika direaksikan lebih lemah, maka basa konjugasinya lebih kuat. Sama kayak contoh ini ya. Ini gini-gini. Dia jalan dua arah. Bisa bolak-balik. Habis. Oke, kita mungkin lanjut ke pembahasan soal aja dulu kali ya. Ini pembahasan UTS tahun bukan UTS-nya tapi contoh tryout. Oke. Jadi di sini ada soal nomor 1. Bakteri sulfur dan bakteri yang ditemukan di sekitar kawah air panas memperoleh energi untuk metabolisme melalui oksidasi H2S. Oke. Jenis mikroba ini dapat mengoksidasi senyawa sulfur untuk menghasilkan energi dengan menyimpan dan menggunakan sulfur elemental atau komponen organik sulfur untuk metabolisme selnya. Oke. Beberapa bakteri termofilik, termo itu artinya panas, filik ini penyuka berarti ya, penyuka panas. Berarti dia dapat hidup pada lingkungan bertemperatur 150 derajat Celcius, tinggi banget ya. Ini kalau dalam biokimia itu disebutnya termasuk kelompok Archaea ya. Atau sel-sel kuno gitu deh, sel purba. Oke. Reaksi oksidasi ion Hs- diketahui sebagai berikut. Ini poinnya 25. Hs- dalam keadaan aqueous atau terlarut dalam aqueous itu ditambah sama gas atau oksigen menjadi HSO4-. Yang ditanya itu dengan tanpa perhitungan dan hanya melihat reaksi di atas, jelaskan apakah reaksi tersebut semakin teratur atau tidak teratur. Oke. Ini tadi belum jelasin ya. Tadi cuma itu doang. Tapi mungkin kalian udah paham juga lah ya, tiap hari ketemu kimia gitu. Kita langsung aja yang pembahasan A itu dia mintanya reaksi tersebut teratur atau tidak teratur. Oke, tadi udah ada deh. Di entalpi sama entropi. Berarti dia minta entropinya. Pembahasannya gini. Reaksi HS. Oke, ini reaksinya gini. Dia tuh jawabannya semakin teratur karena produk yang dihasilkan adalah fasa aqueous. Oke, kita bisa lihat dari fasanya ya. Di sini aqueous, gas, dan hasilnya aqueous. Kalau hasilnya gas berarti dia tidak teratur. Karena tadi kalau gas itu dia lebih bebas bergeraknya, jadi susah diatur. Nah, sedangkan pada reaktan terdapat fasa gas yang lebih tidak teratur ya. Oke, nomor A sudah terjawab. Jadi kita ke B. Di bawah ini adalah data entalpi, pembentukan standar, dan entropi standar dari masing-masing senyawa yang terlibat dalam oksidasi ion Hs. Nah, di sini kita bisa lihat delta H standarnya. Delta H itu menggambarkan entalpi atau kespontanannya. Semakin spontan suatu reaksi, maka dia cenderung tidak teratur. Karena energinya tinggi. Tapi nggak semuanya sih. Ada kadangan yang delta H standarnya itu kecil, tapi dia tidak teratur. Jadi semua reaksi itu kayak possible gitu deh. Kita bisa lihat di sini, terus hasilnya itu dia semakin minus nilainya. Minus 887. Tinggi banget ya. Terus dia minta di sini hitunglah perubahan energi bebas Gibbs atau delta G standar dari reaksi tersebut pada suhu ruang. Suhu ruang 25 derajat
kita 25 derajat Celcius kita ubah dulu ke standar internasional yaitu Kelvin. Jadi pembahasannya kayak gini. Rumus delta G standar itu kalau yang diketahui delta H standar sama delta S standarnya yaitu delta H standar dikurangi T atau suhu temperatur dikali delta S standar. Kita hitung dulu delta H standar atau entalpinya, kespontanannya. Di sini sigma keseluruhan berarti ya, total dari delta H standar produk dikurangi delta H standar reaktan. 1 ini berarti koefisiennya berapa? Nah ini kan produknya HSO4 minus, tadi kita lihat di reaksinya itu koefisiennya cuma 1 semua ya. Yang 2 itu adalah O2. Itu berarti nanti O2-nya dikali 2. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini juga HS-nya tadi cuma 1, terus ditambahkan sama O2-nya itu dikali 2. Masukin semua. Dapatlah delta H standarnya itu minus 869,7 kJ per mol. Kemudian kita hitung dari delta S-nya, delta S standar atau entropinya. Sama kayak ya ini delta H standar. Koefisien dikali delta S standarnya berapa? Didapatlah itu delta S-nya itu minus 341,2 Joule per mol Kelvin. Nah, tadi suhunya itu 25 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin jadi 298 Kelvin. Terus kita masukin ke rumusnya. Salah deh. Mana? Ya. Sorry guys. Salah jalan. Terlalu jauh. Oke, sini. Ini tadi minus 869,7 kJ per mol adalah delta H standarnya dikurangi T dan juga delta S standar. Oke, kita kali-kali tambah kurang. Dapatlah minus 768,0224 kJ per mol. Jadi perubahan energi Gibbs-nya itu pada suhu ruang minus 768. Sekian. Kemudian dia tanya lagi tuh. Dia nanya energi Gibbs-nya, energi bebas Gibbs-nya pada pada suhu 150 derajat Celcius. Kita tinggal ubah aja sih. Tinggal ubah suhunya. Suhunya jadi 423 Kelvin, didapatlah minus 725 derajat. Minus 725,3724 kJ per mol untuk suhu 150 derajat Celcius. Nah, terus di yang D-nya itu ditanyain pada suhu berapa reaksi tersebut terjadi secara spontan. Terus dibuktikan sama perhitungannya. Jadi reaksi, kita mulai dari syarat reaksi spontan itu gimana. Reaksi spontan itu kalau misalnya terjadi saat delta G standarnya itu kurang dari 0. Nah, terus delta G ini rumusnya adalah delta H standar dikurang T dikurang T dikali delta S standar. Sama kita masukin aja yang tadi kan udah dapet kita delta H standarnya itu adalah minus 869.
Nah, T-nya ini yang belum kita ketahui. Terus delta S-nya juga kita dapat tadi minus 341. Itu sama aja pakai pengurang-pengurangan gitu. Terus dibagi deh. Delta H standar dibagi sama delta S standarnya. Dapatlah suhu 2548,94 Kelvin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi itu bakalan berjalan secara spontan saat suhunya itu berada di bawah 2548,94 Kelvin. Oke. Kita lanjut ke bagian yang E. Sebentar. Oke. Di sini dia minta tetapan kesetimbangan reaksi. Oke. Tetapan kesetimbangan reaksi pada suhu 150 derajat Celcius dengan R-nya konstanta apa ini ya? 8,314 Joule mol minus 1 Joule per mol Kelvin ya. Ini biasanya sih dikasih tahu ya R-nya. Jadi tinggal hitung-hitung aja. Kita yang itu tetapan kesetimbangannya 150 derajat jadi 423 Kelvin. Terus delta G standarnya itu ada rumus lain kalau misal pakai R itu adalah minus R dikali temperatur dikali ln K. Yang kita mau cari adalah K-nya berapa. Kita masukin yang tadi, yang udah kita dapatkan tadi, ln K sekian-sekian. Dapatlah itu ln K-nya itu 206,26. K itu didapatkan dari elektron pangkat ln K, yaitu 3,78 kali 10 pangkat 89. Jadi tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada suhu 150 derajat Celcius adalah 3,78 kali 10 pangkat 89. Ya. Oke, teman-teman gimana? Paham kan ya? Aku kecepatan nggak ngomongnya? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya kalau paham. Kita lanjut ke nomor 2, itu ada di sini, aku baca dulu, steam reforming. Steam berarti kita menguapkan ya. Metode untuk menghasilkan gas hidrogen dan karbon monoksida atau CO melalui reaksi hidrokarbon dengan air. Oke, biasanya menggunakan gas alam sebagai bahan baku. Tujuan utama dari teknologi ini adalah produksi hidrogen. Oke, produksi hidrogen, nanti hidrogennya sebagai apa lagi? Oke, itu untuk industri berarti ya. Reaksi pembentukannya dari metana. Oke, berarti metana di sini CH4 sebagai gas sama H2O gas juga berarti dalam bentuk uap ya. Reaksi dua arah jadi CO gas monoksida sama hidrogen. Oke. Pada keadaan setimbang atau K diketahui konsentrasi CH. Oke. CH4 H2O, CO, dan H2 berturut-turut adalah 0,23 molar, 0,02 molar, sama 0,15 molar, 0,52 molar. Dia mintanya, mana? Ekspresi kesetimbangan. Oke, kita langsung aja ya. Oke. KC atau KJ itu biasanya perbandingan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Di sini bisa kita lihat konsentrasi produknya itu produknya CO ya. CO sama dikali dengan di sini ada H, terus koefisiennya di atas. Terus juga reaktannya CH4 sama H2O. Nah, ini hati-hati juga biasanya karena panik ya.
biasanya si 3 ini dimasukin ke dalam kurungnya ini jadi konsentrasi juga, padahal koefisiennya itu menjadi pangkat ya teman-teman. Juga jangan sampai nanti plusnya ikut ke bawah, plusnya masuk ke CO di antara CO dan H2 ini. Hati-hati ya. Ikan. Aman. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Di yang B-nya itu di sini tentukan nilai KP. Oke, di sini kita bisa lihat ya, KP itu KC itu dia berdasarkan konsentrasi aja. Kalau KP ini dia berdasarkan tekanannya. Jadi P ini tekanan si CO tekanan si CO-nya sama dikaliin ya, sama-sama dikaliin. Oke, terus di sini dia minta yang B itu tentukan nilai Kp dari reaksi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius dengan R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, di sini kita bisa nentuin nilai Kp-nya dari hubungan antara Kp dan Kc. Dengan rumusnya itu adalah Kp sama dengan Kc dikali R temperatur dipangkatkan sama delta N. Delta N ini adalah koefisien dari reaktan, koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Oke, terus pertama-tama kita harus cari nilai Kc-nya dulu. Kita udah tahu tadi kan bahwa konsentrasi yang di awal tadi ada 0,15, 0,52, 0,23, sama 0,02. Tinggal dimasukin aja ke sini sesuai sama rumusnya tadi yang udah kita tulis. Didapatkanlah 4,585. Jadi kita tinggal masukin nilai Kc-nya ke rumus yang ini, Kp. Tadi R-nya itu 0,082, terus temperaturnya itu tadi 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin dulu ya, jangan lupa. Jadinya 298. Terus delta N-nya itu ini ya, 1 itu koefisien dari CO-nya, koefisien CO-nya 1, terus ditambah sama koefisien dari H2-nya itu adalah 3. Terus untuk dikurangi sama koefisien dari CH4-nya itu 1, ditambah sama koefisien H2O-nya 1. Jadi kita dapat keseluruhannya 4 dikurang 2, tambah dengan 2, dipangkatkan 2 ya. Dapatlah 2737,78 untuk nilai Kp-nya. Lalu untuk C-nya itu, jika konsentrasi gas metana tadi konsentrasinya ini ya 0,23 molar, itu dikurangi jadi 0,15 molar. Jadi sama dikurangi, ini harus diteliti apa ya? Bacanya harus teliti banget, soalnya kalau misalnya gas metananya dikurangi 0,15 molar, berarti kita harus mengurangi dari 0,23 ini dikurangi 0,15. Sedangkan kalau di sini kan ada dikurangi menjadi, berarti dia udah dikurangi sesuatu, hasilnya itu jadinya 0,15 molar.
Di sini dia minta bukan ramalkan sih, tentukan kayak gitu ya. Perkirakan lah, jangan ramalkan ya. Perkirakan arah pergeseran kesetimbangan tersebut. Oke, pergeseran ini bisa ke arah reaktan di sebelah kiri atau ke arah kanan itu ke produk. Kita lihat pembahasannya gimana. Oke, sini. Nah, di sini karena konsentrasi ubah dari 0,23 molar ke 0,15 molar, kesetimbangannya itu bakalan keganggu. Dan konsentrasi ini berkurang. Nah, karena dia kan kesetimbangan itu adalah proses di mana dia tuh nggak berubah-ubah lagi ya konsentrasinya. Makanya itu di sini dia menjaga agar tetap tidak supaya reaksinya itu tetap seimbang, kesetimbangan ya. Jadi dia itu cenderung menggeser ke arah kiri atau reaktan. Nih, kita bisa prediksinya itu dari sini. QC ya. QC itu kalau QC-nya itu lebih kecil daripada KC, itu dalam keadaan setimbang. Perbedaan QC sama KC itu adalah kalau QC itu adalah perbandingan konsentrasinya pada saat kondisinya itu sembarang. Mau dia suhu sekian, mau dia gimana, pokoknya sembarang atau di semua kondisi. Sedangkan kalau misalnya ini si KC ini itu hanya pada saat kondisinya setimbang, gitu ya. Jadi beda. Reaksinya akan berlangsung ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan dalam pembentukan produk ya, gini ya. Ini reaktan, produk dia dari sini ke sini. Kalau misalnya QC-nya itu lebih kecil. Terus ada lagi, kalau QC-nya lebih besar, dia ke arah reaktan. Ini. Kalau dia sama dengan, berarti dia reaksinya bolak-balik. Sebenarnya nggak ada reaksi yang sepenuhnya dia harus ke reaktan semua atau ke produk semua. Karena pada dasarnya semua reaksi kimia itu dia reaksinya bolak-balik. Tapi dia di sini cenderung ke kanan atau ke kirinya berdasarkan hasilnya. Banyaknya atau kapasitas dari produknya, lebih besar mana si produk atau si reaktan gitu. Oke, tadi kita dapat si nilai KC-nya itu 4,585. Terus nilai QC-nya tinggal kita cari lagi dengan perubahannya ada di sini ya. Tadi di sini itu ada 0,15 molar. Didapatlah 7,0304. Oke, karena di sini QC-nya itu lebih besar, yaitu 7 daripada 4, maka reaksi itu mengarah ke kiri atau dia lebih ke arah reaktan. Reaktannya lebih banyak daripada produk yang dihasilkan. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pembuatan buffer ya. Reaksi-reaksi berikut merupakan proses penting dalam pembuatan buffer. Buffer ini adalah larutan penyangga. Dia mempertahankan kestabilan pH pada pH berapa yang harus distabilkan gitu. Ada contohnya, ada 3 reaksi ya. Ada C4H6 dan seterusnya, HPO42-, terus ada C3COOH. Dia di sini mintanya identifikasi setiap spesies asam atau basa konjugasi dari masing-masing reaksi dan tuliskan pasangan asam basa. Oke. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini. Nah, ini pakai teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Dari yang donor sama yang menerima si H+. Nah, di sini ada C4H6, OH3NH2 itu sebagai basa karena apa tadi kalau misalnya dia disebut basa?
Ada salah satu nggak yang bantu jawab? Terima H+, Kak. Oke, menerima H+-nya dari mana kalau dari sini? Ini kan. Dari asam konjugasinya. Dari asam konjugasinya. Oke. Kayak basa itu, ya benar ya tadi, ya basa itu kalau dia menerima H+. Nah, di sini kan masih NH2 ya, belum ada H+-nya. Di sini asam konjugasinya itu dia udah ada penambahan H+, yaitu jadi NH3+. H+-nya itu dari mana? H+-nya itu dari H2O, yaitu asam. Kenapa dia disebut asam? Karena dia mendonorkan H+. Gitu ya. Nah, di sini pasangannya udah ada. Kalau misalnya di sininya, di reaktannya itu udah basa, maka sebelahnya itu adalah asam konjugasi. Dan gitu juga sama asam, berarti pasangannya itu basa konjugasi, dan seterusnya. Di sini juga basa, di sini masih hanya cuma satu, di sininya hanya jadi 2. Dapatnya hanya dari mana? Dari HCl. Karena HCl-nya itu mendonorkan H+ memberikan H+-nya ke HPO42-, gitu ya. Sama juga kayak yang CH3COOH. Oke. Ini udah lumayan nih, yang gini-gini aja udah dapet nilai. Hati-hati ya, biasanya yang kayak gini-gini lumayan buat nambah-nambah nilai. Kenapa? Pada ketiga reaksi yang bersifat alfuter. Balik lagi ke sini ya. Alfuter tadi apa? Udah kan ya tadi? Ada nggak salah satu? Masih ingat? Yang cuma penjelasan atau penjelasan. Oke, langsung aja kali ya. Alfuter itu adalah kondisi di mana dia itu bisa bertindak sebagai asam dan basa dalam satu waktu juga sih. Bisa bertindak sebagai asam basa. Ini bisa kita lihat bahwa ada di 3 ini, H2O itu di persamaan yang pertama dia sebagai asam, yaitu mendonorkan proton. Sedangkan di yang ketiga, persamaan ketiga dia sebagai basa, yaitu yang menerima yang menerima donor, yang menerima H+-nya. Maka yang senyawa yang bersifat alfuter di sini adalah H2O dalam fase liquid. Terus C ya. Di mana? Oke. C itu tentukan arah kesetimbangan dari masing-masing reaksi di atas. Oke, reaksi ini ya berarti. Ini tadi kan berdasarkan konsentrasi kayak gitu ya. Ini bisa kita nggak tahu ya konsentrasinya berapa gitu kan. Kita bisa lihat dari sini aja sih, dari muatannya mungkin ya. Juga nggak terlalu paham kalau yang ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari pembahasannya itu, dia bisa lihat dari ini sih, dari koefisien muatannya gitu. Di sini kan itu kita dapat kesetimbangannya itu dari konsentrasi produk per konsentrasi reaktan ya. Produknya di sini adalah +1 dikali sama -1, hasilnya minus. Kita ituin aja ya, simbolik aja. Jadi -1. Sedangkan di sini itu koefisiennya 1 sama 1, 1 kali 1, 1. Di sini hasilnya minus, berarti -1 per 1 hasilnya -1. Nah, nilai reaksi itu cenderung ke arah produk kalau misalnya nilai Kc-nya itu lebih dari 1. Dan dia cenderung ke reaktan atau ke kiri kalau
K-nya itu kurang dari 1. Dan kalau K-nya sama dengan 1, dia bakalan berlangsung secara dua arah. Nah, berarti yang pertama ini dia cenderung karena dia kurang dari 1 ya, ke reaktan, berarti ke arah kiri. Benar nggak? Ya, ke reaktan ya. Nah, terus, nah juga ini juga yang kedua itu dia cenderung ke kanan. Kenapa? Karena di sini kan koefisien muatannya itu minus dikali minus sama dengan plus. Sedangkan di sini minus dikali plus, hasilnya minus. Jadi si produknya itu lebih banyak daripada reaktannya. Jadi dia cenderung ke produk, ke arahnya ke kanan. Kalau yang ini sama, ini ada minus dikali plus, berarti ininya minus ya. Terus di sininya itu 1 kali 1, 1. Minus sama 1 besaran mana? Besaran 1 kan, berarti dia ke arah kiri. Gitu teman-teman. Kita ke soal yang D. D itu apa sih? D itu jika diketahui konsentrasi larutan adalah bukan. Jika diketahui konsentrasi larutan HCl pada reaksi di atas, adalah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 molar, hitunglah pH dari larutan HCl. Berarti dia ke yang kedua ya, reaksi kedua. HCl itu konsentrasinya 2,4 kali 10 pangkat minus 3, berarti dia asam kuat. Kita nyarinya dari konsentrasi H+, dari H+-nya. A ini, kita dapat A ini dari mana? Kok bisa dapat 1 ya? A ini dari jumlahannya, ada berapa? Kan di sini hanya ada 1 ya, berarti A-nya cuma 1. Dikali sama konsentrasi HCl-nya, yaitu 2, sekian-sekian, dapatlah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kalau di sini kan ada, yang mana yang ada 2 ya hanya. Kalau di sini kita disuruh cari berapa sih pH dari H2PO4 minus misalnya. Berarti kita buat dari H+ ini juga, dan A-nya itu, kalau H2PO4 minus ini hanya 2, karena di sini ada 2H. Jadi 2 dikali konsentrasi H2PO4 minusnya berapa? Didapatlah H+. Sama kayak perhitungan pH yang lainnya. Karena ini asam, berarti kita langsung aja di minus log H+-nya. Minus log 2,4 kali 10 pangkat minus 3, dapatlah 2,6198. Oke, ini apa nih? Ini kayaknya elektrolisis ya. Oke, teman-teman, gimana sampai sini? Masih bisa diikuti ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Ya, Kak, udah ngantuk, Kak, gitu. Sebentar lagi ya. Sabar. Besok ujian. Iya, kalian ujian apa ya? Kenapa, Kak? Besok itu jam berapa ujiannya? Jam 11, Kak. Oh, jam 11. Ya, masih bisa ya, review-review lagi. Oke, coba kita lihat di sini. Coba kita lihat penjelasan di sini aja. Biar lebih bentar ya. Biar lebih jelas gitu. Wah, cepet banget. Sorry. Kecepatan nanti. Bentar ya, aku atur dulu. Kecepatan pemutarannya 1,5 aja deh.
sel elektrolisis pengertiannya. Kedengeran nggak ya? Beneran nggak? Apa? Sama tadi sebelumnya itu adalah sel kota. Sekarang kita coba sel elektrolisis yaitu apa? Energi listrik. Energi listrik. Dia akan menjadi energi listrik menjadi energi. Energi listrik ini itu berupa nantinya adalah arus listrik. Sedangkan energi kimia itu berupa reaksi redoks. Jadi kalau sel kota itu kimia menjadi listrik, maka elektrolisis adalah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian pada sel elektrolisis, tersusun dari elektroda, tersusun dari elektroda yang dicelupkan dalam suatu larutan. Sehingga kita harus tahu elektroda itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ada namanya elektroda positif, ada namanya katoda, ada namanya anoda. Enggak seperti elektroda ada namanya katoda, ada namanya anoda. Ternyata kalau katoda pada sel elektrolisis adalah kutub negatif, dan ini kutub positif. Kalau sel kota, katoda itu kutub positif, anoda kutub negatif. Dan tetap sama sel kota ini juga sama terjadi reaksi apa? Di katode itu reduksi, Oksigen. anodanya oksidasi. Ada namanya asiknya. Yaitu apa maksudnya? Yaitu K maka namanya katoda. R terjadi reaksi reduksi. Katode reduksi. Elektrolit untuk reaksi elektrolisis. Katode reduksi. Oke, sekarang kita ke reaksi-reaksinya. Reaksi untuk sel elektrolisis. Reaksi pertama, kita akan mencoba menunjukkannya pada reaksi yang terjadi di katoda. Jadi kita coba reaksi di katoda. Ingat, kalau kita bicara katoda, maka kita bicara yang namanya adalah kation. Kalau kita bicara kation, maka biasanya katoda itu akan tinggi. Nanti kita bicara kation. Nah, masih ingatkah teman-teman semua itu namanya direct volta? Direct volta. Kemarin kita kaji materi sebelumnya, ya kalau kita dasar ya, kalau kita terus kembali, ya, kalau dasar nanti menunjukkan alamat zaman kerajaan Fir'aun ketik cocok Nabi Sulaiman memberantas utang. Kemudian sambal bibit cukup halus agak pahit. Ini saya buatkan trik asiknya. Asik banyak. Nah, ini ada golongan 1A, ada golongan 1A, ada golongan 2, ada golongan 2, ada golongan 1A. Di sini saya tulis ada golongan 1A, ada golongan 2A, lanjut ada namanya AL, ada namanya MM, ada namanya H2O, ada namanya H. Jadi saya singkat ini aja. Jadi nanti tinggal 1A, 1A, 2A, 2A, 1A, 2A. Saya singkat 1A dengan 2A, sebelah kirinya AL, AL, MM, baru air, baru H. Oke, ingat semakin ke sebelah kanan, semakin ke kanan. Masih ingat kan? Yaitu genome selnya semakin besar. Genome sel semakin besar. Oke. Semakin besar artinya semakin apa? Semakin mudah diproduksi. Padahal katoda itu terjadi reaksi apa? Reduksi. Tapi nanti kalau ada soal 1A melawan air, maka yang direduksi adalah air. Air melawan H, maka yang direduksi adalah H. Air melawan MM, maka yang direduksi adalah air. Oke. Air melawan CU, CU tadinya sebelah mana? Ini CU. Maka nanti air melawan CU, maka yang menang adalah CU. Nah, supaya hafal ini 1A, 2A, ALMN, H2O sama H, ini juga ada trik asiknya untuk menghafalkan. Trik asik untuk menghafalkannya. Itu apa? 1, 2, anak laki-laki minum air
air, terasa haus. Oke. Jadi 1, 2, anak laki-laki minum air, terasa haus. 1, 2, anak laki-laki minum air, terasa haus. Itu istilahnya supaya bisa memudahkan. Sekarang langsung kita ke contoh soalnya. Misalkan saya punya larutan NaCl. Pertanyaannya, katodanya kira-kira apa? Kemudian kita punya misalkan yang pertama ya, yang kedua larutan, misalkan saya punya HCl, katodanya apa? Oke, misalkan lagi saya punya larutan CuS4, katodanya apa? Oke, coba ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Larutan NaCl, katoda itu mana? Nyerang di depan, katoda di depan. Depannya itu Na apa Cl? Ternyata Na. Larutan itu ada airnya nggak? Ada, yaitu air. Na itu golongan berapa? Na termasuk golongan 1A, berarti 1A. Jadi 1A melawan air. 1A melawan air, yang mudah direduksi yang mana? Yang air. Berarti yang masuk di sini bukan Na-nya, tapi air, yaitu H2O. Itu yang pertama. Nah, H2O itu nanti jadi apa? Ingat, angkanya depannya mesti 2. Ya. Nah, jadi apa? Ini harus paham juga. Nah, cara trik asiknya, ini huruf vokal apa konsonan? Ternyata huruf konsonan. Maka trik asiknya di sini tulis, trikasnya jadi basah. Bahasa itu hapus apa UHP? OHP. Itu cara menghafalnya. Ada berapa O di sini? Ada 2, berarti ini 2. Ada berapa H di sini? Ada 4. Berarti ini hanya ini sudah ada 2, maka kurang 2. Penyetaraannya seperti itu sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Jangan lupa. Nah, ini 2 min, berarti sini berapa elektron? 2 elektron. Ya, itu aja. Jadi ingat kalau nanti konsonan, air menjadi basah, bahasa itu OH min. Karena O-nya ada 2, maka saya kalikan 2. Hanya ada 4, maka ini sudah ada 2, maka kurang 2. Kalau ini 2 min, maka ini 2 elektron. Berikutnya. Larutan apa ada airnya? Ada. Saya tulis ada airnya. Ada air. Air melawan siapa? Depannya siapa? H. Air melawan H. Air melawan H. Yang menang siapa? Yang mudah reduksi adalah sebelah kanannya. Berarti yang menang adalah H. Berarti yang masuk di sini adalah H+. Kenapa? Karena air kalah bersaing sama si H. Karena energisnya lebih besar siapa? H. Jadi apa? Jadi H2. Hanya ada berapa ini? Ada 2. Maka ini ada 2. Karena 2+, maka ini ditambah berapa? 2 elektron. Lanjut. Larutan CuS4. Larutan apa ada airnya? Jelas namanya larutan ada airnya. Depannya siapa? Cu. Berarti air melawan Cu. Air melawan Cu. Siapa yang paling kanan? Cu. Maka yang mudah direduksi adalah Cu, bukan airnya. Maka yang masuk di sini adalah Cu. Nanti rumusnya adalah Cu. Cu berapa? Karena S4 2 min, maka Cu-nya adalah 2+. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi Cu. Karena ini 2+, maka menambah berapa elektron? 2 elektron. Mudah kan? Mungkin ada pertanyaan. Loh, kalau leburan gimana, Pak? Kalau leburan satu sini, contoh. Leburan NaCl. Siapakah katodanya? Oke. Sama, sekarang pertanyaannya leburan apakah ada airnya? Ternyata tidak ada airnya. Karena tidak ada airnya, maka yang masuk adalah, karena yang diminta katoda itu depan, maka yang masuk adalah Na itu sendiri. Berarti yang masuk di sini adalah Na, bukan air. Berarti Na plus berubah menjadi Na. Karena plus berarti nambah berapa elektron? 1 elektron. Oke, lanjut. Sekarang ada soal. Leburan. ZnSO4. Oke, siapakah katodanya? Sama dengan yang ini, leburan nggak ada airnya, leburan tanpa ada airnya. Berarti yang menang adalah dia sendiri. Berarti yang masuk adalah Zn. Berarti rumusnya jadi apa? Zn 2+ karena S4 min menjadi apa? Menjadi Zn. Karena 2+ maka nambah berapa? 2 elektron. Itulah reaksi-reaksi yang terdapat dalam katoda. Sekarang kita akan mencoba reaksi-reaksi yang ada di dalam anoda. Saya tulis di sini reaksi di anoda. Reaksi di anoda. Oke, apa aja reaksi yang ada di anoda? Oke. Di sini bisa kita lihat ya bahwa sel elektrolisis ini kebalikan dari sel Galvani atau sel Volta, di mana dia itu perlu bantuan dari energi listrik untuk melakukan reaksi kimianya. Sel galvanita atau sel volta itu bakalan menjadi baterai, sedangkan di sini sel elektrolisis ini dia butuh baterai atau sumber daya listrik supaya reaksinya itu bisa terjadi. Dan di sel elektrolisis ini dia tidak spontan, karena itu dia butuh bantuan, sedangkan sel volta itu dia spontan. Oke, leburan di sini mungkin ini ya, itu apa sama dengan lelehan. Oke, kita lanjut aja. Lelehan atau liquid. Sebelum ke reaksi di anoda, perlu diketahui bahwa anoda itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Anoda
Nah, ternyata dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu adalah anoda inet. Anoda inet. Anoda inet, namanya inet kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pasif. Jadi pasif itu dia tidak ikut bereaksi. Siapa aja yang termasuk anoda pasif itu ada 3. PT, C, AU. Kalau saya tekan triknya, putus cinta AU, gitu ya, supaya nanti gampang menghafalkannya. Jika adanya inet, maka ada 3 pilihan. Yang pertama, jika anion berupa sisa. Nah, sisa apa? Sisa asam oksi. Nah, sisa asam oksi. Asam oksi itu artinya asam yang mengandung oksigen. Contoh misalkan ada namanya SO4-2-. Kok tahu ini sisa asam oksi? Nah, pernah ya, H2SO4. Kalau hanya saya hilangin, maka sisanya apa? SO4. Itu namanya sisa asam oksi. Lagi, saya punya H2CO3, maka kalau hanya hilang sisa apa? CO3. Kalau saya punya H3PO4, yang hilang hanya maka sisa apa? PO4. Berarti kalau nanti ada SO4-2-, CO3-2-, PO4-3-, dan seterusnya, CO3-2-, maka yang masuk di anoda, itu bukan sisa asam oksinya, yaitu yang masuk adalah H2O, karena lebih mudah dioksidasi. Angkanya depannya mesti 2. Nah, gimana trik asidnya? Nah, ini harus tahu. Ini huruf vokal atau konsonan? Huruf vokal. Maka trik asidnya di sini. Nah, maka jadi namanya adalah jadi asam ya. Kalau ini jadi basa, maka ini menjadi asam. Asam itu H+ apa UH-? H+. Maka menjadi H+. Itu cara menghafalkan. Ada berapa H di sini? Ada 4, berarti ini 4H+. Ini ada berapa O di sini? Ada 2, berarti ditambah O2. Karena ini 4 plus maka ini berapa elektron? 4 elektron. Mudah kan? Oke, lanjut sekarang. Sekarang jika anionnya itu berupa OH-, contoh misalkan ada namanya NaOH. Berarti belakangnya apa? OH- toh. Nah, ada lagi CaOH 2 kali. Jadi belakangnya siapa? OH-. Maka yang masuk di anoda itu adalah OH- itu sendiri. Ingat kalau air angkanya adalah 2, kalau OH- angkanya adalah 4. Nah, trik asidnya di mana? Mengapalkan di sini adalah apa? Vokal. Maka ini juga jadi vokal. Tapi bukan asam. Nah, bukan asam, tapi apa? Air. Kenapa air? Yuk kita cek di sini. Yang ini air menjadi basa, yang ini air menjadi asam. Nah, kalau basa kembali lagi menjadi air. Apa rumus air? Rumusnya air adalah apa? H2O. Oke, ada berapa OH di sini? Ada 4. Ada berapa HK? Ada 4. Ini hanya sudah ada berapa? 2. Supaya imbang ini saya kalikan 2. Tapi ingat, O-nya belum imbang. O-nya sini 4, O-nya sini ada 2. Maka kurang berapa? Kurang 2. Karena ini 4-, maka ini nambah namanya 4 elektron. Paham? Lanjut. Nah, yang ketiga. Bentar, Pak. Jangan cepet-cepet. Bentar. Air jadi basah, terus tadi air jadi asam. Oke, jadi dari basah jadi oke, dia putar-putar ya. Jika anionnya bukan di nomor 1, di nomor 2. Nah, jika anionnya ternyata bukan nomor 1 dan bukan nomor 2, bukan sisa asam oksi, bukan OH-, maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Nah, contoh, misalkan saya punya larutan NaCl. Gimana anodanya? Gak usah khawatir, ya gampang. Nah, caranya gimana? Anoda itu nyerang depan apa belakang? Anoda itu nyerang belakang. Kalau katoda tadi nyerang apa? Depan ya. Kalau katoda depan, kalau anoda belakang. Belakangnya siapa? Cl. Apakah Cl termasuk sisa asam oksi? Bukan. Apakah Cl termasuk OH-? Bukan. Karena dia bukan 1, bukan 2, maka yang masuk adalah dia sendiri. Berarti yang masuk adalah Cl- itu sendiri. Jadi apa? Jadi Cl2, karena yang stabil adalah Cl2. Karena ini 2, makanya saya kalikan 2. Karena ini 2-, maka ini untuk imbang, maka nambah berapa? 2 elektron. Ini kalau anodanya adalah inet. Pertanyaannya sekarang, jika anodanya tidak inet gimana? Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Jika anodanya adalah aktif, sekarang anoda aktif. Aktif itu berarti dia reaksi. Siapa aja anggotanya? Ya jelas. Berarti selain apa? TTAUC. Butuh cinta AU gitu ya tadi hafalannya. Jika anodanya aktif, maka yang dioksidasi adalah anoda itu sendiri. Oke, contoh. Larutan, nah, gitu ya, ZnSO4 dengan anoda Ag. Oke. Apakah Ag
AG termasuk PT AUC? Bukan. Karena dia bukan, maka dia aktif. Namanya aktif, maka ikut bereaksi. Kita bicara anoda, bicara depan apa belakang? Bicara belakang. Yang belakang biasanya apa? SO4. SO4. Karena ini ikut bereaksi, maka SO4 tidak bermain di sini. Harusnya kalau ini anodanya itu pasif, PT, C, dan AU, karena belakangnya SO4 adalah sisa asam oksi, yang masuk adalah air. Ternyata ini tidak. Kenapa? Karena ini aktif. Nanti yang masuk adalah dia sendiri. Nanti masuklah sini yaitu AG, jadi AG plus elektroda. Nah, gitu caranya. Sekarang kita coba contoh soal baik katoda dan ada kita gabungkan supaya kalian paham semua ya. Oke, contoh soal sekarang. Ada oxidasi adalah anoda itu sendiri. Anodanya, paham. Kalau ada soal kayak gini misalkan larutan NaCl dengan elektroda PT. Di mana katoda, di mana anodanya? Yuk kita mulai. Langkah pertama tulis dulu NaCl, lalu dijaga jadi apa? Yaitu Na plus ditambah Cl. Benar. Kemudian kita cari katodanya. Katoda sama apa? Anoda. Katoda kutub apa? Karmin elek, berarti kutub negatif. Anoda berarti kutub positif. Katoda terjadi reaksi reduksi. Katoda bicara depan apa belakang? Bicara depan. Depannya siapa? Na. Na itu golongan berapa? Golongan 1A. Oke, larutan itu ada airnya apa enggak? Ada. Berarti air melawan 1A. Yuk kita cek air melawan 1A. Yang menang siapa? Air. Berarti yang masuk di sini adalah air. Itu bicaranya ya. Yang apa? Air. Makanya mungkin apa? Masih ingat aplikasinya? Kalau katoda kan konsonan jadi apa? Basa. Basa itu hapus apa? Uhamin. Uhamin. Ada berapa U di sini? Ada 2. Kalikan 2. Ada berapa H di sini? Ada 4. Ini sudah ada 2 maka ditambah apa? Karena ini 2 min untuk imbang maka ini ditambah berapa? 2 elektron. Oke, lanjut. Anoda menyerang yang belakang. Belakangnya siapa ini? Cl. Dilihat elektronnya apa? PT. PT aktif apa pasif? Ternyata dia pasif. Kalau pasif berarti dia tidak ikut bereaksi. Maka diserahkan oleh siapa? Cl. Cl apakah sisa asam oksi? Bukan. Apakah termasuk uhamin? Bukan. Berarti bukan 1, bukan 2. Maka dia sendiri. Maka yang masuk adalah Cl min. Jadi Cl min menjadi Cl2. Karena ini 2 maka ini saya kali 2. 2 min berarti berapa elektron? 2 elektron. Oke, mudah kan ya? Nah, kemudian kita jumlah reaksinya. Di sini ada 2 elektron yang sama, kita coret ya. Cl-nya ada 2, maka langkah pertama ini saya kalikan 2. Kenapa? Supaya nanti bisa mencoret ini. Elektronnya kita coret. Kemudian 2 Cl ini kita coret, ini kan 2 kali Cl min berarti kita coret juga. Maka hasil akhirnya adalah 2 NaCl. Saya tulis ya, berarti 2 NaCl gitu. Oke, 2 NaCl ditambah H2O-nya ada berapa? 2. Ditambah 2 H2O menghasilkan 2 kali Na plus berarti 2 Na plus ditambah 3 apa yang belum Cl2. Nah, sorry, ini 2 uhamin ditambah apa? Cl2. Ini reaksi ion terakhirnya. Nah, ini gabung, maka menjadi nanti 2 NaOH. Oke, gitu soalnya. Saya buatkan soal latihannya sekarang supaya nanti bisa belajar. Ya nanti kalau ketemu jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya supaya saya tahu kalian pemahamannya bagaimana ya. Oke, soal latihannya seperti ini. Yang pertama, soal latihan. Cari katoda dan anoda reaksinya bagaimana? Reaksi untuk. Bentar. Ini teman-teman bisa juga ditulis ya. Nanti mungkin bisa dibuat latihan juga. Reaksi sel elektrolisis larutan. Larutannya saya buatkan Na2SO4. Oke, Na2SO4 dengan anoda atau elektrodanya boleh ya. Kita berikan karbon. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa latihan ya nanti. Yang kedua adalah sama, yaitu reaksi sel elektrolisis, cari ya reaksi sel elektrolisis untuk leburan ya, leburan, saya kasih leburan KOH dengan anoda PT. Oke, selamat mengerjakan, semoga bisa paham ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan bisa teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Coba kita bahas yang pertama dulu kali ya. Di sini kan ada larutan ya. Larutannya itu berarti itu dia punya air atau H2O. Terus ada NaSO. Salah deh. Kita cek dulu. Ini anodanya apa?
Ini anoda ya, berarti yang ini ya berarti. Ini bisa teman-teman screenshot aja. Oke, anodanya berarti anoda di sini A. Bisa lagi di sini ya. Terus anodanya itu C. C itu berarti bukan termasuk PTC. Oh, termasuk anoda inert. Berarti dia termasuk inert pasif. Inert berarti pasif. Artinya dia tidak bereaksi. Terus dia bereaksi sama Na2SO4. Anionnya berupa sisa asam. Anionnya termasuk apa ini teman-teman? Termasuk sisa asam gak sih? Asam oksi, iya. SO4. Soalnya ada SO4. Berarti yang bereaksi itu adalah 2H2O. Yang tereduksi itu 2H2O. Jadi 4H+ jadi asam. Ditambah O2 plus 4 elektron. Oke. Dengan elektroda. Terus katodanya gimana? Katodanya itu kalau yang leburan berarti KOH itu dia anoda juga. PT berarti inert masih. OH berarti yang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti 4. Bukan. OH minus jadinya 2H2O jadi air. Ditambah O2 plus 4 elektron. Reaksi di anoda. Oke. Berarti yang ini siapa sih ini? Yang kedua itu dia reaksinya kayak gini ya. Dan yang pertama itu dia kayak gini. Oke. Karena udah kita balik ke soal nomor 4. Di nomor 4 ini asam propanat atau HC3H5O2 merupakan asam lemah yang terionisasi tidak sempurna di dalam air dan memiliki nilai pKa sebesar 4,89. Oke, totalnya di sini data soalnya itu dapat poin 18 kalau benar semua. Yang A itu tuliskan reaksi kesetimbangan asam propanat dengan air beserta ekspresi tetapan kesetimbangan asam. Oke, di sini kita buat kesetimbangannya dulu, yaitu C25 COOH sama nggak? C2H5 COOH. Oh, dia lebih diuraikan lagi ya. Jadi C2H5COO minus ditambah H+. Dan reaksi ketetapan kesetimbangannya itu Ka-nya karena dia asam, jadi Ka sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Kemudian yang B itu hitunglah pH larutan asam propanoat dengan konsentrasi 0,33 molar. Oke, karena dia pakai Ka atau asam lemah, jadi formulanya kayak gini.
plus sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi C2H2COOH. Dengan diketahui konsentrasinya 0,33, kita cari pKa-nya tadi. pKa-nya udah tahu ya? Oh ya, udah tahu ya, 4,89. pK-nya udah tahu, kita cari Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus pKa. Didapatlah 1,288 kali 882 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita substitusikan, kita masukin tadi kan nilai Ka-nya tadi didapatlah 1,2882 dikali 10 pangkat minus 5 dikali sama konsentrasi C2H5 COOH-nya yaitu 0,33, diakarkan dapatlah 2,06 sekian dikali 10 pangkat minus 3. Terus kita cari pH dengan minus log kali H plusnya, dapatlah 2,6, pH-nya adalah 2,6857. Biasa memang ya, di bawah 7 soalnya. Terus yang C itu kita ada hitung perbandingan konsentrasi antara asam propanoat dengan garam propanoat yang dibutuhkan untuk membuat larutan buffer pH 5. Oke, caranya itu perbandingannya propanoat sama garam propanoat. Larutan buffer 5 berarti pH 5, H plusnya itu sama dengan 10 pangkat minus pH 10 pangkat minus 5. Oke. Terus H plusnya kita dapatkan dari Ka dikali perbandingannya tadi. H plusnya udah dapet 10 pangkat minus 5. Ka-nya itu 1,2 kali 10 pangkat minus 5 dikaliin sama perbandingannya. Dapatlah kayak gini. 10 pangkat minus 5 per 1,2882 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dan dapat konsentrasi dari asam propanoatnya adalah 0,7762 molar dan garam propanatnya adalah 1 molar. Oke, kita ke soal yang D. D itu tentukan sifat asam atau basa dari garam hasil reaksi asam propanoat dengan NaOH. Sifat asam atau basa dari garam. Oke, jelaskan. Jadi yang D itu reaksi yang terjadi. Garamnya itu yang ini ya, C2H5COH dalam aqueous ditambah sama larutan basa kuat NaOH, didapatlah C2H5COONa ditambah H2O. Sifat garam C2H5COONa itu bersifat basa. Kenapa? Karena berdasarkan proses Lowry tadi kan, kalau dia asam itu bakalan mendonorkan proton. Dan di sini kita dapat si garamnya itu, garam propanoat itu sebagai basa konjugasi karena dia udah kehilangan H plusnya. H plusnya dipindah ke NaOH, dipindah sana. Terus juga berdasarkan pembentukannya karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Kalau asam lemah sama basa kuat hasilnya adalah basa. Keren. Asam lemah, basa kuat. Oh, karena basanya lebih dominan ya daripada asam. Oke, terus kita ke nomor 5. Udah jam 10 nih. Teman-teman masih stay? Atau udah gimana? Nah. Oke, udah mulai berkurang. Ini chatnya apa ya? Oh. Iya sih, Kak, bisa di-share. Oh, boleh sih, boleh di-share.
Ini soalnya soal tryout kimia dasar tahun lalu, tes KIDES tahun lalu sih. Boleh-boleh aja. Nanti aku coba share ya. Biar bisa dituin lagi. Terus nomor 5 itu berikut senyawa garam beserta harga KSP. KSP kesetimbangan juga. Di sini ada Ca3 kalsium ya. Kapur nggak sih ini? Ag ya. Ag sama iodin, KSP-nya sekian. Dia minta tuliskan reaksi kesetimbangan dan rumusan tetapan kesetimbangan dari garam-garam pada tabel. Berarti kita buat reaksinya dulu ya. Di sini Ca3PO42 menjadi 3 Ca. Jadi Ca2 plus sama PO43 minus. Disesuaikan sama koefisien yang di sini ya. 3 dan di sini juga ada 2. Jadi tetapan yang kesetimbangannya kayak gini. Dengan KSP-nya itu kita dapatkan dari perkalian konsentrasi pangkat koefisien dari produk. Dari produknya. Yaitu Ca2 plus sama PO43 minus. Sama AgI juga kayak gitu, Ag plus sama I minus. Ya, KSP-nya kayak gini. Dan AgCr. Salah. Oke, sabar. AgCl, bentar. Kelewat deh. AgCl sama AgCr. Ag2CrO4 juga kayak gitu ya. Disesuaikan sama koefisien yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu adalah tentukan kelarutan molar dari garam-garam di atas. Kelarutan molar. Konsentrasinya. Untuk garam-garam di atas dengan urutan yang paling baik di air. Kelarutan molar itu bisa kita simpulkan sebagai S di sini. Di sini kita cari Ca3PO42 dulu. Ditulis saja, berarti di sini dia S-nya cuma 1, di sini itu berdasarkan koefisiennya ada 3, berarti 3S. Di sini koefisiennya ada 2, jadi 2S. Kita masukin ke KSP tadi 3S pangkat 3. Karena di sini masih ada koefisiennya juga, terus di sini juga dikali 2S pangkat 2. Jadinya 108 S pangkat 5. Terus kita cari S-nya dengan akar. Diakarin KSP-nya. Ini pangkat 5-nya di sini, jadi akar 5 per 108. Didapatlah kelarutan si Ca3PO42 di air itu 3,92 dikali 10 pangkat minus 6 mol per liter. Sama juga berlaku kayak gitu juga sama AgI. Di sini S-nya ada 3, SS. KSP-nya cuma S-nya dikali S jadi S kuadrat. Jadi akarnya akar 2 aja. Nilai ini udah ada di kotak yang tadi. Didapatkanlah kelarutannya itu 1,22 kali 10 pangkat minus 8. Berarti ini lebih kecil ya. AgI daripada itu tadi. Kemudian Ag2CrO4 dalam air sama. Di sini koefisiennya 2, jadi hasilnya itu ini ya. 4S3, S-nya itu jadi akar 3, diakarin 3 KSP-nya. Dapatlah 1,31 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Jadi kalau diurutin tadi kita dapatnya si AgCr ini dulu karena dia lebih besar. Jadi kelarutan yang paling baik di air itu dari Ag2CrO4 disusul sama Ca3PO42 sama AgI karena di sini dia pangkat minus 8 ya. Sedangkan yang tadi sorry guys. Ca2PO42-nya itu pangkat minus 6. Segitu pembahasannya
sebentar. Ada gimana teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Semoga paham deh. Ini kayaknya udah pada ketiduran deh. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Untuk yang S sama dengan akar PSP 3/2 itu duanya dari mana ya, Kak? 3/2. Kayaknya salah ketik ya sih. Yang ini ya, yang ini. Benar ya? Iya, Kak. Iya, kayaknya ini salah ketik deh. Soalnya di sini kan kita tahu ya SAS 8. Terus yang mana tadi? Ini juga karena dia nggak ada per-perannya, jadi dia nggak ada per juga. Nah, berarti di sini tuh ini pernya per 4 ya, teman-teman. Karena koefisien di sini ada 4. Benar nggak sih? Iya, benar kayak gitu. Jadi ini salah ketik. Bisa dikoreksi. Terima kasih. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sekarang udah jam 10, guys. Kalian besok jam 11 ya? Masih. Gimana, teman-teman? Sebentar. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau kita jeda dulu ya? Mau istirahat dulu gitu? Istirahat sebentar aja ya, nanti balik lagi. Oke, Oke, Kak. Kak. Oke, kita jeda sekitar 2 menit atau 5 menit lah. Sampai 10:05 ya. Silakan mau minum dulu, mau rebahan dulu bentar, jangan kebablasan tapi ya.